Saya sedang di atas rakit menuju kota kabupaten. Jadi setiap hari melintasi rakit ini. Dia ditarik dengan tali. Ini talinya sampai ke ujung seberang. Jadi apabila kita hendak menuju ke kota kabupaten, datang, pulang dan pergi melewati lintas sungai ini. Ini Sungai Wampu yang membelah Kabupaten Langkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang besar menurut Gontor adalah orang-orang yang mau berjuang, mau mengajar bahkan di pelosok-pelosok kecil gitu ya, di kampung-kampung. Hari ini kita akan ngobrol dengan Ustadz John Ferry Tresno. Nah, ini menarik ini. Orang Jawa tapi kelahiran Sumatera. Ya, Sumatera Utara ya. Alumni Gontor tahun 2002 yang berjuang ya, tidak hanya mengajar tapi mendirikan 14 lembaga pendidikan sampai sekarang di Sumatera Utara. Mahmakana Homis Ki. Ya, assalamualaikum Ustadz John Ferry Tresno. Kebal hal? Waalaikumsalam. Alhamdulillah inni bi khair. Alhamdulillah ya. Ini nama Jawa tapi orang Sumatera, bagaimana ceritanya? Antum Jawa apa Sumatera? Puja Kesuma Ustadz. Puja Kesuma. Ya. Apa itu? Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oh, Bapak Ibu Jawa berarti? Bapak Ibu Jawa. Oh, tapi ke Sumatera. Antum lahir di Sumatera. Daerah mana? Lahir Sumatera, Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Itu berarti ke arah Aceh ya? Ya, satu arah menuju Aceh, jalan lintas. Oke. Di Gontor tahun berapa antum saat? Masuk tahun 99. 9. Oh, Gontor Kediri, Gontor 3. Gontor 3. Masih intensif? Sudah intensif, kemudian tahun 2000 kelas 3 intensif I di Gontor. Pindah ke Gontor Pusat? Tahun 2001. Ya, Gontor Pusat. Oke. Ponorogo. Ya, terus? Tahun 2001 Homis Q di Gontor. 5Q. Nah, kelas 6 Sadis. Ya, Sadis J. Sadis J ya. Habis itu langsung pulang. Ngabdi dulu di mana? Bekasi. Tahun 2003. Ya, 2003. Tahun 2003. 2004 saya pulang kampung. Mendirikan lembaga pendidikan ini kapan? Sudah ada sekolah ayah orang tua. Oke. Tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah. Oke. Ulangi tahun 2005 kami membuka SMK. Ketika itu pemerintah sedang gencar-gencarkan SMK pada sekolah pesantren atau sekolah agama, dibangun SMK oleh pemerintah. Jadi tahun 2005 kami membuka SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Kami buka 2 jurusan, Teknik Mekanik Otomotif dan Manajemen Perkantoran. Jadi gimana ceritanya anak pesantren kok buka SMK jurusan otomotif, kok buka jurusan manajemen perkantoran? Nah, itu ceritanya panjang. Menarik banget itu. Ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah berkembang. Kemudian tahun 2009 saya membuka yayasan baru. Yayasan orang tua, Yayasan Pancadharma. Jadi karena kita dari Gontor, Darussalam Gontor, saya buka Yayasan Darussalam. Dan saya membuka sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darussalam di kampung. Kemudian terus berkembang lagi. Selang 2 tahun saya membuka Yayasan Baitur Rahman dan Aligar di tempat yang berbeda. Baitur Rahman beda desa, Aligar beda desa lagi. Jadi saya bertemu dengan kepala desa
dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, bergabung di kelompok pengajian ibu-ibu, orang tua, bagaimana kalau kita buka sekolah di sini untuk pendidikan agama anak-anak di kampung-kampung, dan alhamdulillah disetujui dan terus berkembang sampai sekarang. Akhirnya di satu lokasi kita membuka 2 sampai 3 jenjang pendidikan di satu tempat yayasan itu. Sekarang ada berapa lembaga semuanya itu, Ustaz? Kalau lembaga total ada 14 di 14, 5 ya? lokasi berbeda. Ya. 5 lokasi yang Lokasi berbeda. ada lokasi 5, tapi unitnya ada 14. Oh, ada 14 unit. Nah, unitnya Itu ada memang benar-benar di kampung, Ustaz? benar-benar di kampung. Ke dalam lagi 15 kilo lagi dari saya dari kampung saja, dari kota. Saya dari kota 25 kilo perjalanan. Saya bangun lagi ke dalam, lebih ke dalam lagi sekitar 15 kilo ke dalam, belum diaspal sama sekali. Belum diaspal? Sama sekali, lebih ke dalam lagi yang saya bangun. Oh. Menyentuh di kampung. Memang itu antum milih di kampung atau gimana itu? Gimana ya, memang saya orang taunya wilayah desa ya, jadi saya tidak begitu bisa mencari lokasi. Kemudian kalau di kampung ini tanah kan agak terjangkau, Ustadz. Oke. Tanah lebih terjangkau. Kalau 1 hektar di kampung ini tanah masih dapat 100 juta. Kalau setengah hektar barangkali 50 juta dapat. Kalau di kota sudah tidak dapat kita lagi. Oke. Ya. Tanah masih murah gitu ya? Ya, lebih kurang begitu. Adapun di kota, sekarang saya bangun di pusat kota itu SDIT Izzatul Islam. Kebetulan nenek saya orang kota aslinya. Jadi tanah ini masih ada di pusat kota lah kira-kira. Saya buat di situ. Komis K gitu ya, Sadis J berani membuka lembaga pendidikan itu gimana itu ceritanya itu, Ustaz? Saya sebenarnya belajarnya dari Gontor, Ustaz. Bagaimana Gontor itu memiliki cabang-cabang. Bagaimana Gontor itu bersintesa dengan tidur saya di Aligarh, India. Kemudian saya sekolah belajarnya di Saudi. Saya makan di Indonesia, Matbah Am. Gedung Indonesia ya. Kemudian pelajaran saya di Yakzo. Semuanya itu menjadi memang semua saya dapati memang itu dari Gontor. Gontor membuat sistemnya sendiri dengan bercabang-cabangnya, dan itu menjadi motivasi saya. Bagaimana saya buat sekolah, yang sekolah itu saya gontorkan, kira-kira begitu. Oh, gimana itu? Kan bukan pondok itu. Ya, bukan pondok, tapi menyuntikkan ilmu-ilmu di dalamnya. Maka saya membuat pelajaran sekolahnya Pancadharma ke Pancadharmaan, namun buku-bukunya saya adopsi dari Gontor. Kemudian saya menyuntikkan etiket di sekolah umum, tapi saya buat imtihan syafahi yang itu tidak ada di sekolah umum. Imtihan syafahi di luar ini. Ya. Beneran tuh dia. Ya, persis seperti di Gontor. Imtihan syafahi persis seperti di Gontor. Kemudian saya membuat pergantian munazomah persis seperti di Gontor, padahal sekolah umum. Oh, ya. Seperti di Gontor. Pergantian munazomah, membuat laporan pertanggungjawaban seperti persis ala-ala DPR, MPR. Masya Allah, ya. Membuat ROIS ROIS OPPM. Nah, di sini ROIS OPPD. OPPD, Organisasi Pelajar Pancadharma. Oh, oke. Ya. Bukan
pondok tapi menyuntikkan nilai-nilai pondok gitu ya. Ya. Kemudian saya juga membuat materi etiket. Persis seperti ini bukunya Ustadz. Ini kalau terbaca tidak ini. Etiket. Ya. Setiap perpulangan akhir tahun ada nasihat dari Ustadz Badri. Bagaimana menjadi tamu, bagaimana di rumah mengisi liburan. Jadi buku ini saya buat, bahkan logo sekolah kita, ini logo alumni saya. Logo Marhalah tahun 2002, hanya saya tulis namanya di sini, Pancadharma atau Darussalam. Wah. Ini Bilhakiko Marhalah, logo Marhalah, tapi saya ganti namanya. Saking ta'asubnya. Udah izin belum? Udah izin sama Marhalah belum itu? Sense of belonging, ya, sense of belonging. Mahmakana homiskiu, tapi saya resapi betul-betul. Mengisi liburan pun ada juga Ustadz saya buat. Bagaimana siswa mengisi liburan yang bermanfaat, yang ditanamkan oleh kiai kita dulu. Setiap akhir tahun kita pasti dikumpul. Dan ini saya masukkan pelajaran rutin di sekolah. Mengisi liburan persis. Insya Allah tidak ada yang terlewatkan lah nilai-nilainya. Hanya saja tidak mondok anak-anak. Berjuang di kampung itu gimana, Ustaz? Berat apa gimana? Ya, kurikulum kita kan menyusun sendiri, Ustaz. Swasta itu kan boleh ada diisi dengan kurikulum kearifan lokal. Saya hanya mendapati Gontor itu bisa diletakkan kearifannya di mana saja. Gontor kan di tanah Jawa, namun saya suntikkan di tempat kita di Sumatera ini tidak bertentangan. Dan karena memang Gontor itu sudah representasi ya, saya sangat, sampai hari ini juga saya jadi dosen. Saya dosen bahasa Inggris, Ustaz. Makanya homi dosen bahasa Inggris. Tidak lain yang saya terapkan adalah English lesson, stories for you. Semuanya saya ambil dari buku Gontor. Saya jurusan S1 bahasa Inggris, justru saya mengajarkan bahasa Inggris di kampus itu adalah bahasa Inggrisnya Gontor. Taxi, are you free? Ya, saya jadi dosen bahasa Inggris di kota Kabupaten Langkat. Saya sudah 7 tahun jadi dosen bahasa Inggris. Dan yang saya pakai adalah semuanya mutlak bahasa Inggris Gontor. Karena memang bahasa Inggris Gontor itu menurut saya lebih tinggi, lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterapkan. Karena memang direct method ya itu saya. Iya betul. Jadi itu memang benar-benar bisa mengantarkan mereka untuk menjadi komunikatif dalam berbahasa Inggris. Iya betul. Karena kalau bahasa Inggris yang diterbitkan itu yang tersedia di umum hanyalah sebuah cerita menurut saya, Ustaz. Mereka menceritakan sebuah, misalkan hutan itu begini-begini, tidak membuat anak itu mampu komunikatif. Dan alhamdulillah diterima dengan metode kita, karena bagaimana menjelaskan what is grammar. Grammar is how to connect one. What is language? Language is how to connect one each other. Connect one each other. Itu persis pelajaran grammar. Saya ingat kelas 5 ingat saya itu. Ya betul. Bagaimana menggunakan direct method itu benar-benar bisa diterapkan. Jadi saya hanya ingin mengatakan, kalaupun saya sekarang dosen, tidak lain ilmu saya dengan apa yang ada saya dapat dari Gontor. Keberanian antum ya mendirikan berbagai lembaga itu datang dari mana, Ustaz? Saya sebenarnya saya melihat, mohon maaf, ada sekolah yang bukan sekolah Islam. Saya melihat sekolah ini. Dia sekolah ke-8. Katakan sebut saja namanya sekolah ini 8. Jadi bayangkan yang bukan orang Islam
Saya lihat itu di Kota Medan, memiliki sekolah ini ke-8. Nah, jadi saya berpikir, bayangkan yang bukan orang Islam saja membangun lembaga pendidikan sampai sekian banyaknya. Kenapa kita yang orang Islam, yang kita di dalamnya diajarkan nilai-nilai, nilai-nilai apa ya, tauhid, nilai-nilai apa ya, nilai-nilai persaudaraan, menghormati yang lain. Saya pikir dengan tangan kita lah kita menjadikan negeri ini badatun thayyibun dengan yang sudah kita dapat. Jadi kenapa sekolah yang lain itu bisa mencapai 8 sekolah ini 8. Jadi kenapa kita yang orang Islam hanya 1 sekolah saja? Jadi sudah diajarkan oleh Gontor, tidak hanya Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3. Pada masa itu ingat saya masih Gontor berapa ya di Kendari ya. Itulah yang membuat motivasi saya. Kenapa kita yang mengajarkan Al-Quran di dalamnya tidak kita memperluas wilayah. Yang kita mengajarkan Al-Quran di dalamnya. Saya meyakini Ustadz, bersama saya anak-anak mengerjakan sholat duhanya di pagi hari. Saya meyakini Ustadz. Bersama saya anak-anak mengerjakan sholat zuhurnya berjamaah. Saya meyakini bersama saya anak-anak yang masuk STM, Sekolah Teknik Mesin, itu saya tes betul baca Al-Qurannya. Saya yang memeriksa bacaan Al-Quran mereka, kemudian saya perbaiki baca Al-Quran. Bersama saya meyakini yang sama saya, yang lulusan SD saya, insya Allah saya jamin mereka bisa baca Al-Quran. Jadi bagaimana nilai-nilai pesantren, terutama Gontor itu bisa kemudian dimasukkan ke anak-anak gitu ya? Ya Ustaz. Karena ada beberapa juga di tempat yang lain kan anak-anak itu tidak bisa membaca Al-Quran, bacaan sholatnya juga kurang baik. Jadi saya berusaha bagaimana bersama saya anak-anak dapat mengerjakan sholatnya, mengenalkan Tuhannya, mengenal Tuhannya dengan baik. Ini buat teman-teman, adik-adik santri, kiat sukses kalau mereka setelah lulus itu apa, Ustaz? Agar bisa bermanfaat di masyarakat. Apa kiat suksesnya itu? Kiatnya apa ya? Ya kembali manjada wajadah. Jadi home rescue itu bukan halangan ya. Saya cuman hanya ingin berkata, tidak ada yang saya dapati, tidak ada yang saya buat sampai sejauh ini, kecuali semuanya dari Gontor. Tidak ada yang saya buat baik-baik gitu ya? Ya, diserap baik-baik apa yang ada di pondok gitu ya? Di Gontor itu, Ustadz, di buku yang saya buat ini saya cantumkan juga. Kata Pak Kiai itu, seingat saya Kiai Sukri itu ya. Apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan. Di Gontor itu yang kita lihat itu kan berbicara dinding. Dinding itu berbicara. Meniti jalan, menapak bumi, menggapai dunia lillah. Di Gontor itu hidupkan pondok, jangan mencari kehidupan di dalam pondok. Hidupkan agama ini, jangan mencari kehidupan dalam agama. Di dinding-dinding itu berbicara, dan dinding itu mendidik kita. Tembok-tembok itu mendidik kita. Apalagi ya tulisannya. Ke Gontor apa yang kau cari? Saya tulis di sini. Ke Aligar apa yang kau cari? Ke Darussalam apa yang kau cari? Ke Pancadharma apa yang kau cari? Jangan, ya itu saya pikir motivasinya tidak ada. Bagi saya motivasinya apa yang di Gontor itu sudah lebih dari cukup untuk memotivasi kita. Hanya saja sejauh mana kita menggalinya lebih dalam. Diresapi terus digali gitu ya. Apa yang kita dapatkan di Gontor. Kalau sekarang sampai 14 sekolah, tidak lain hanyalah melihat di Gontor.
Di gedung-gedung sekolah saya juga, mungkin kalau ini ada video langsung, di sebelah sana Aligar, di sebelah sini Yakso, di sebelah sana Sanggit, di sana Al Azhar, persis gedung-gedungnya saya buat seperti gedung di Gontor. Jadi resapi apa yang ada di Gontor, terus kembangkan gitu ya di masyarakat gitu ya. Menghadapi tantangan bagaimana Ustaz? Kan banyak tuh tantangan, rintangan saat kita berada di masyarakat. Tantangannya adalah saing dengan sekolah-sekolah umum, Ustaz. Kita kan berbasic ke agama, kemudian siswa kita tes baca Al-Quran hingga akhirnya ada siswa yang tidak mau masuk ke sekolah kita karena di sekolahnya Pak John suruh ngaji katanya. Jadi mereka ketakutan padahal dia sendiri Islam, malas masuk sekolah sana. Di sekolahnya Pak John disuruh ngaji, disuruh sholat, sehingga mungkin itu keberatan. Anak-anak kan pakai bedak, bedaknya ini sudah bagus, disuruh wudhu, diajak wudhu malas. Nah, bibirnya sudah merah, diajak sholat berjamaah sudah. Jadi itu menjadi tantangan ya, kita di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, apalagi zaman sekarang ini. Nah, kemudian pakai jilbab ya, pakai jilbab. Kalau rambutnya sudah di rebonding, terpaksa harus digulung. Nah, jadi itu menjadi tantangan, anak-anak tidak mau ke sekolah tempat kita. Kemudian itu saya pikir itu faktor agama saja Ustadz ya. Karena bagaimana menghadapinya itu Ustadz? Ya menghadapinya ya insya Allah dengan perjalanan ya kita sosialisasikan lah. Karena saya juga kan akhirnya dengan itu membuat saya harus berdakwah di masyarakat. Akhirnya saya ikut aktif terjun di masyarakat. Saya bergabung ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Saya mengisi ceramah, maulid, Isra Mi'raj, kelompok pengajian, menjelaskan. Dan alhamdulillah dengan itu malah mengantarkan saya mengantar orang-orang kampung ini berangkat umroh bersama kita. Berangkat umroh bersama kita, saya juga bergandeng dengan teman ada di kota Medan itu, memiliki travel umroh sendiri. Alhamdulillah, setelah saya buka travel umroh, malah jadi lebih banyak. Akhirnya, ya di sekolah kita ini, mereka belajar, bukan hanya anak-anak, tapi orang tua pun belajar di sini, belajar umroh. Manasiknya kita buat di sekolah di kampung. Sekalian kita buat Ka'bah gitu ya. Gitu. Kita buat Ka'bahnya kecil, kita buat seperti lontar, Safa dan Marwah, kita buat di kampung. Akhirnya menjadikan sekolah kita ini menjadi tempat pendidikan masyarakat, bukan hanya anak sekolah saja. Seperti itu. Kemudian saya mengajak masyarakat, saya buat surat ke kelompok pengajian atau perwiritan untuk belajar menjadi khotib bersama saya. Alhamdulillah akhirnya sekarang di kampung saya menjadi surplus khotib. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan saya saja dapat giliran khotib di kampung sekarang mungkin setahun hanya 2 kali. Karena sudah surplus khotib di kampung saya, alhamdulillah. Saya mengajak mereka, materinya saya buatkan. Kita kumpul di masjid ini. Saya bawa air mineral 1 kotak. Saya beli roti kering itu, roti kering. Saya siapkan materinya, saya ketik sendiri dengan judul yang berbeda-beda, khutbah Jumat. Alhamdulillah, sekarang sudah surplus khotib di kampung. Baiklah, Ustadz John, Pak Tris nih. Saya kira ini pengalaman yang luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk hikayahnya. Jadi memang kalau kita ingin berhasil di masyarakat, serap ilmu yang ada di ma'had, di pesantren, lalu kemudian hayati dan amalkan gitu kira-kira Ustaz ya. Amalkan apa yang kemudian kita dapatkan. Walaupun itu mungkin ya
Kelihatan kecil, tapi ternyata kalau kita amalkan di masyarakat ini menjadi sesuatu yang luar biasa manfaatnya. Terima kasih banyak Ustadz John Ferry Trisno ya. Orang Jawa yang kelahiran Sumatera. Ini konsulnya Pujak Kesuma ya. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ini berjuang di kampung-kampung di Sumatera, ini patut kita hargai. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu Ustaz John. Mudah-mudahan berkembang terus ya, lembaganya terus berkiprah, terus bermanfaat di masyarakat. Sukses, sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.